Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Belajar bahasa Indonesia ternyata juga diminati oleh teman-teman atau sahabat-sahabat yang berada di luar Indonesia. Dan kita akan bertemu salah satu sahabat saya, dia orang Philippines, tetapi mahir sekali bahasa Indonesia sehingga Anda pun mungkin tak menyangka beliau itu orang asing. Saya akan ngobrol bersama sahabat saya, Amihan Ruish. Dan kita akan berbincang bagaimana pengalaman dia di Indonesia dan juga beasiswa yang mengantarkan dia ke Indonesia. Bersama saya Putri Ramadhani, pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Senin Internasional. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Amihan Ruish. Saya takut salah pronunciation loh. Ya, Dimaafkan ya, apa-apa. dimaafkan ya. Iya, ya. Pas aja. It's okay. Oke, apa kabar hari ini, Ami? Ya, baik. Hari ini aku sangat senang bisa ketemu sama teman-teman Indonesia lagi karena sudah berapa tahun ya? Ya setahun aja. Tapi tahun kemarin itu kan tahun COVID. Jadi kita merasa wah, lama banget. Lama Capek banget. banget. Bener. Semua harus lockdown, harus di rumah, ya, adaptasi dengan keadaan yang sulit. Tapi gimana dengan Philippines saat ini? Kacau juga. Ya, tapi Kok sama? selama enggak, sekarang kalau kami masih lockdown juga masih karantina, apalagi kalau kita punya namanya apa ya, orang-orang di rumah saya sekarang senior citizen, jadi mereka tuh lebih tua. Jadi kami masih hati-hati dan ini lanjut work from home, lanjut apa ya, bikin studio fotografi dalam rumah sendiri biar bisa sampaikan apa pekerjaan kita gitu. Itu aja. Masih oke. Oke, syukurlah. Jadi sebenarnya pekerjaan sekarang juga berjalan ya relatif lancar ya, meskipun belum pulih. Bagaimana? Kalau saya sih sudah setahun sebelum pandemi, aku sudah work from home. Jadi merasa cocok, tapi cocok ya, kita udah mulai dari awal work from home, tapi sekarang udah merasa oh ya habis kerja kemana lagi Ya, bosen ya. Terus selain aktivitas itu apa yang menyibukkan, Ami? Selain aktivitas pekerjaan, ada hobi atau sesuatu yang dikerjakan akhir-akhir ini? Baru-baru ini, kalau kemarin aku suka namanya bersepeda untuk olahraga ya kan. Tapi sekarang sudah suka bersepeda lagi karena namanya apa ya? Kalau di Indonesia namanya angkot-angkot. Naik angkot. Jeepney. Ya. Sudah susah dengan jeepney. Apalagi kalau kereta kami juga ada limitasi apa namanya? Ada satu kebanyakan orang yang bisa masuk ke keretanya gitu. Jadi orang terpaksa pakai sepeda kemana-mana dan sampai sekarang udah jadi kosakatanya gimana ya? Udah jadi disukai, populer lagi gitu. Oh, populer lagi. bersepeda di kota. Sama sih di sini juga suka-sukanya bersepeda selain untuk meningkatkan imun tubuh, lagi senang-senangnya biar sehat gitu. Ada satu kendaraan yang aku ingat banget, Ami, waktu ke Philippines itu kayak becak. Ami ingat becak nggak sih? Tahu kan becak? Iya, becak. Iya, becak.
roda, Namanya ada apa? 3 Roda, apa 3 roda? Ada tricycle gitu. tricycle ya kan. Nah, di sana itu ada namanya, tapi tricycle-nya itu pakai mesin kan? Hmm, hmm. Iya kan, di Philippines. Aku pernah naik itu, apa namanya? Namanya apa ya? Tricycle. Cuma tahu tricycle. Tricycle Maksudnya aja. Ada namanya loh, gimana? aku rasa. Di Philippines. Oke. Iya, aku Kabar. ada experience naik itu juga, terus jeepney, soalnya rame banget kan, mesti kayak full gitu. Iya. Dan Oke. sekarang mereka tuh pakai tebing-tebing plastik atau apa karena kan Untuk corona iya makanya iya, untuk ini ya, kurang nyaman. menjaga apa, social distancing kayak gitu-gitu Iya ya. gitu. Oke. Ami bercerita tentang Indonesia. Kapan Ami kesini, lalu gimana ceritanya bisa lancar bahasa Indonesia sampai kami pun tak tahu kalau Ami orang Philippines. Karena kita oke. Kalau waktu 2 tahun kemarin saya belajar S2 saya di Universitas Negeri kami, University of the Philippines, dan itu kami namanya apa ya, Ditunjuk? require iya kayaknya harus belajar bahasa yang selain bahasa Filipin gitu. Oke. Dan karena saya dalam pelajaran saya tertarik dengan orang Islam di Filipina, jadi saya mikirin mungkin bahasa yang paling dekat ke bahasa-bahasa asli mereka ya apa, suku-suku Islam di Filipina, suku-suku Muslim di Filipina itu bahasa Indonesia. Makanya aku cari seawalnya, di awalnya aku cari aja di Filipina, bosan. Aku merasa ya kita bisa belajar dalam tapi kalau kita keluar sudah nggak bisa praktis lagi ya Pak. Jadi cari gimana kita bisa di Indonesia mungkin bekerja, mungkin apa. Dan aku aku mencari Dharma Siswa. Ternyata informasi itu ya. iya, itu dari Kemdikbud, apa namanya tuh? Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Iya. Dan saya tuh sangat namanya kosakata saya sudah lupa, tapi apa Excited aku ya, bisa ya. excited ya. Wow. Hebat, gimana Indonesia itu bisa kasih beasiswa pada orang-orang asing, karena kami itu 700 tahun itu. Dari negara mana ya? Dari mungkin pasti 200 negara atau apa. Oh, bukan, mungkin seratusan negara, karena selain teman-teman dari Southeast Asia, nanti ada juga dari Rusia, nanti ada juga dari Europe, dari ya. Afrika gitu, ya. Dan kami karena tujuan pesertanya itu adalah apa ya? Mungkin untuk membawa diplomasi kebudayaan ke negara masing-masing. Jadi saya tuh ikut Dharma Siswa tahun itu dan 2008 ya waktu itu. 2008 berhubungan sama KBRI namanya. Iya, KBRI. Kedutaan Besar. Ya, gitu, Kedutaan KBRI Besar gitu. Republik Indonesia. Iya, sampai udah diterima. Kami mungkin 2 Filipina, tapi bukan Jakarta di bawah. Ada yang tinggal di Medan, sepertinya itu Medan, ada yang tinggal di Yogyakarta. Ada yang Surabaya juga kan? Mungkin ada yang, iya kayaknya ada yang Surabaya, ada juga yang di Manado. Oh, Manado. Oke. Iya. Tapi waktu itu Ami di mana? Ami di mana waktu itu? Di Universitas Indonesia aku. Di Jakarta. Iya, saya di Jakarta, tinggal di Depok. Jadi anak kos, makanya bisa gaul. Makanya bahasanya gaul banget ya. Ya, bahasa saya gaul banget. Nanti aku akan campurin lo, gue, saya, aku gitu. Udah lupa sih. Cuma yang pasti bahasa saya ini itu yang ada di TV. Kalau saya makan malam namanya apa ya,
Ma- mm, mie ayam. Mie ayam. Setiap hari, Makan setiap mie malam. ayam. Ya, saya makan mie ayam di warung mana tuh, terus ada TV. Dan pasti aku lebih belajar dari itu Oke. daripada Dari di ruang. tempat mie ayam itu ya, nonton TV Ya, ya, di ya. tempat mie ayam itu. Nonton TV, nongkrong gitu. Makanya ditambahin apa yang belajarin. Ah, maaf, gimana ya kata bahasanya? Ya, dibelajarin. Bener kok dipelajari bener-bener. Nanti kita Dipelajari lanjutkan di ya, Ami, di sekolah, universitas. di Iya, universitas iya, dan iya. juga ditambahkan di warung mie ayam. Iya, Nanti kita iya. ngobrol lagi sama Ami, ternyata bisa bahasa lo gue juga sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Senin Internasional. Saya ingin mengingatkan bagi Anda yang belum mendownload aplikasi JPM Stream, segera download aplikasi JPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan kami hanya dengan satu genggam handphone kesayangan Anda. Langsung masih bareng Ami, ternyata gaul banget. Dulu berarti ini lingkungan teman-temannya Ami nih yang mau berpengaruh banget sampai Ami itu bahasa Indonesianya lebih lebih casual gitu, lebih tidak formal kan biasanya kalau orang asing belajar bahasa Indonesia tuh mereka pasti baku banget kan, kayak bahasa yang formal, baku, saya mau makan mie ayam kayak gitu. Gimana pengalaman? Seharusnya aku bisa. Bisa. Gimana pengalamannya selama di Jakarta? Waktu itu 1 tahun ya? Iya, waktu saya sangat senang dan aku merasa aman ya. Itu aneh ya, karena banyak yang pernah bilang saya, oh kamu perempuan sendirian, hati-hati gitu. Tapi aku bisa kemana-mana dan pernah mungkin beruntung. Tapi pernah bisa dapat teman dari tukang Gojek, Wah. itu dan dibawa kemana-mana karena kan Sama tukang Gojeknya? keluarga sendiri. Iya, itu Wow. sangat luar biasa. Gini. Kalau dalam program bahasa Indonesia untuk penutur asing itu BIPA UI kan, kami ada teman-teman kelas yang bukan dari beasiswa juga, Iya, mereka betul. itu dari perusahaan Jepang atau Korea. Dan aku teman-teman Jepang dan Korea saya, mereka tuh suka dengan siapa-siapa aja. Jadi mereka tuh bilang, oh untuk Lebaran kita ke rumah siapa gini. Dan aku nggak tahu itu di mana gini. Udah dibawa, diajakin masuk ke rumah gini, duduk di lantai siapa gitu. Dan nanti aku bertanya, Mas maaf, Mas teman siapa nama teman saya gimana? Itu aku tukang grabnya tadi gitu. Jadi kami dari teman bisa dapat teman dari kereta, dari Gojek, dari mana dari aja ya Grab. jadi teman. Wow. Iya, aku tuh luar apa ya? Aku merasa aman itu pertama, merasa aman dan merasa baik-baik, dan juga sampai kami direkomendasikan atau namanya apa ya? Direkomendasikan? Seperti ini sama Mbak kos kami, dia bilang saya ada keluarga di Cirebon, jadi kami ke Cirebon. cari keluarganya itu kalau kelas libur dari
apa Oke, uh, oke. dan bilang, "Hai, maaf, Heeh. kami tuh yang teman Keluarganya. Mbak kos di Depok itu," gitu. Diterima. Jadi Harus merasa itu. harusnya waktu itu kita kenal ya. Kamu bisa ke rumahku maksudnya. Iya, dan mungkin itu yang paling luar biasa bagi saya. Aku Oke. belum pernah ke Berpengalaman sehebat itu ya. segitu, sehebat itu, dan kita bisa kemana-mana dengan aman, dengan merasa kita diterima dengan baik, dan mereka tuh senang, ya nggak merasa, Terbebani walaupun ya. kita kan tahu basa-basi, maaf repot gitu, tapi masih senang diterima, dan Benar, aku benar, merasa benar. emang ada keluarga juga di sana gitu. Ah, oke. Jadi rasa kekeluargaan dan juga diterima oleh Hmm, lingkungan itu sangat dirasakan ya. Wah, saya senang sekali sih. Padahal banyak juga loh yang punya pengalaman buruk kayak cerita. Aku nggak ngerasa aman di Indonesia. Ada beberapa teman yang kayak gitu. Jadi ketika Ami cerita merasa punya banyak teman dan juga aman tuh, saya juga ikut senang. maaf, perut saya nggak aman dengan cabai Cabe, sepanjang tahun itu. Masih belum, aku suka sih, suka, suka, tapi tapi masih tidak belum, terlalu, tidak apa, terlalu. tidak terlalu gitu. Suka sampai sekarang dicari, sampai sekarang nyari kecap manis di grocery kami ya, Oh, oke. atau sambal Sambal. gitu. Tapi belum nyaman, belum apa merasa, belum 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 kita belum harus aman harus belum juga aman dengan siapin. sambal ya, belum aman dengan Dan cabai dan sambal. sama itu yang saya bagi saya. Aku nggak mau bohong, pas pernah saya dicopet HP, Ah, pernah saya dibohongin gini, ya, ya, bayarin ya, itu, ya, ya. ternyata itu gratis aja atau apa. Oke, Tapi oke. karena kami dari Manila ya, jadi itu normal saja. Karena ya, ya, Kayak gitu. saya paham, saya Iya. paham. Lalu Hmm. kalau misalkan mendeskripsikan orang Indonesia itu kayak gimana menurut Ami? Dalam 3 kata, misal, dalam 3 kata. Orang Indonesia dalam 3 kata. Dalam 3 kata, ramah pasti. Ramah. Ramah, Oke. hangat, Hangat. Satu lagi. ada namanya tapi aku sudah lupa. Mau tahu? Suka tahu. Suka ini Apa apa, namanya? pengen tahu Pengen ya. tahu gitu. Karena Jadi rasa karena keinginan kita, tahuan yang tinggi. Kepo, iya, karena kepo. kita, ya itu kepo. Nggak tahu kalau itu masih masih sopan ya, kita ngomong orang Indonesia kepo. Kepo karena ramah. Karena aku belum pernah, kalau di Manila itu mungkin aneh. Kita diam-diam aja di Ya, kereta, ya, ya, nanti ada ya, yang ya. dekatin kita. Mbak kemana? Tahu Mbak, saya ada anak seperti ini gitu-gitu. Oke, What's wrong oke with Bu, you? aku sudah turun. Dan apalagi ini itu paling luar biasa saya. Di kereta ada bapak dan dia bilang, nggak tahu itu cuma 3 stasiun ya. Dalam 3 stasiun dia sudah ceritakan dia akan memperkenalkan anaknya ke istrinya baru karena dia ditinggalkan siapa. Dalam Bapak, perjalanan oke, itu, Bapak. kamu Saya bilang, Bapak. Dan kalau stasiun yang sudah saya mau turun, dia akan mau nanya, Mbak menikah belum? Oh Bapak, saya udah mau turun, maaf. Tapi jadi itu hangat, jawab. ramah, sama pengen tahu Saya gitu. tahu ya, kepo banget. Itu bener banget sih. Itu juga saya rasakan ketika kita hidup di luar Indonesia maksud saya. Kemudian dengan kehidupan yang ketika bertanya itu adalah pertanyaan yang kurang sopan kan kalau di negara lain. Mm-mm. Tapi kalau di Iya, sini itu
mungkin kurang sopan Heeh. bagi teman-teman saya yang lebih budaya mereka tuh Ya, lebih ya. suka sendirian ya, Yes, Jerman, yes, Jepang, exactly, Korea Jepang, Korea. gitu. Ya, benar-benar. Itu jadi, Mereka tuh sangat ya, merasa private gitu kan. direpotin ya gitu. Jadi, Kalau jadi, saya it's okay ya. itu luar biasa bagi saya. Luar biasa bagi saya. Mungkin kalau di negara saya sendiri, Mhm, mhm. aku akan aneh. Ya, Mau ya, apa ya. Bapak gitu. Iya, iya. Tapi kalau di Mencurigakan kan. Indonesia, ya Heeh, kalau di Indonesia waktu di Jakarta tuh atau kemana-mana, heeh, karena merasa aman dan diterima di mana-mana pun, heeh. Jadi, masih apa it- ya berpetualang kayak gitu. berpetualang kemana-mana. Kemana aja Ami waktu itu? Nanti Hmm, setelah yang satu ini, simpen dulu, jangan dijawab. ya. Biar makin Oke, oke. biar biar makin penasaran kira-kira Ami kemana aja ya. Sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Senin Internasional dan Special Episode bareng Ami. Tadi Ami sempat cerita sedikit pernah karena tinggal di Jakarta, pernah juga ke Cirebon. Lalu kemana lagi? Mm-mm. Mm-mm. Kalau kalau kuliah kami itu ada 2 minggu liburan setiap berapa bulan gitu. Mhm. Jadi aku pernah ngikutin teman ke Bromo. Dan maksudnya kami turun dengan uh, hmm, bermobil Ah, kami dari dari Jakarta? Tangerang ke Dari ke Tangerang. Semeru kan. Dan setelah itu saya sendiri ke Jember Mhm, mhm. pakai kereta Habis sampai itu ke ke Bromo. Bali. Ya, habis ke Bromo, Mhm. saya sendirian pakai kereta ke Jember. Oke. Ada teman sana Mhm, mhm. dan dari Jember saya diajarin pakai kereta dan namanya apa Roro tapi bukan Roro itu laut di laut. Oke. Kamu Mbak. Di Jember waktu itu. Di Jember. Sampai Bali. Dan Wow. paling jauh yang saya pernah Sumbawa. Karena Wow. couchsurfing. Jadi aku Oke. sangat berterima kasih dengan orang-orang dan teman-teman di couchsurfing Indonesia dan jadi karena dari Bali aku pernah bisa ke Lombok dan ke Sumbawa karena teman-teman couchsurfing gitu. Wow. Itu. Wow, menyenangkan banget. Jadi Iya, setahun betul. itu terasa benar-benar menyenangkan ya, karena ke berbagai tempat gitu dan ketemu siapa aja, banyak orang gitu. Sangat menyenangkan, sangat sampai sekarang saya masih kangen. Oh, mau balik ke Indonesia lagi gitu. Please come. Iya. Jangan lupa datang ke Yogyakarta dan juga Magelang. Pernah ke Borobudur Iya, kan? pernah Borobudur. saya bawa ibu saya ke Magelang, ke Jogja. Oh ya, saya belum bahas itu. Tapi enaknya juga kami ke Jogja waktu pemilu. Waktu pemilu. Sepi, sangat sepi. Jadi dengan apa ya, mungkin Borobudur atau apa, itu masih buka, nggak sudah mungkin nggak ada orang lain gitu. Jadi sangat merasa wah ini kita milik sendiri. Milik Bener-bener sendiri. ada gitu. Ya enak juga, sangat. Karena Iya. di waktu yang benar-benar timingnya pas ya, sepi gitu. Biasanya kan full banget waktu itu. Dan pakai
sangat ya convenient. How's the word? Namanya apa ya, convenient? Pak, pokoknya Nyaman, sangat nyaman. mudah, Nyaman. nyaman dipakai gitu. Mhm. Dan kami pakai Traveloka. Tiba-tiba, oh ya kita harus sewa mobil Mobil. karena kita mau ke Solo gitu. Solo. Ibu, ya, dan ibu saya bilang, aku suka beli batik. Dan saya bilang, oh Iya, setahu iya. saya itu di Solo paling gitu, Di paling apa ya, Solo. aslinya gitu. Aha, aha. Jadi kami tiba-tiba sewa mobil kan, Mobil ke karena ada Solo. Traveloka Aha, gitu ke Solo. aha. Dan waktu itu ibu saya bilang, karena gimana ya, cakep gitu. Dia tuh ganteng-ganteng juga gitu. Oke, Jadi dia oke. bilang, dan ibu saya bilang, Ami suka apa nyari jodohnya sih ini gimana? Dan aku pernah mikir kalau saya nyari jodoh di Jodoh di Solo Indonesia. gitu. Iya, oh. Bisa jadi. Ternyata sudah ada. Sudah ada. Kalau belum ada nanti saya kenalkan mau. Yeay, maaf. Iya, mau. Iya, pernah coba gitu aja. Oh, oke. Sudah Sudah. pernah coba. Aku mungkin Ex lebih ya, suka mantan. pengalaman. Iya. Sorry ya Cuma pertanyaan. nggak apa-apa. Saya lebih suka memilih mikir teman-teman di apa ya, di couchsurfing atau apa, dan walaupun kita ada pengalaman yang nggak seenak itu mantan kita gitu, nggak apa-apa lah. It's okay, it's okay. Selalu belajar dari mantan kan. Thank you, next. Oh iya. Oh iya. Next karena Mbak akan membantu saya. Nanti yang oke. Dan Ami selama di sini itu melalui beasiswa. Nah, itu mungkin bisa cerita juga, mungkin bisa bagi teman-teman juga yang tertarik belajar bahasa. Ini penting banget ya. Ternyata bahasa Iya. aja atau ada hal lain yang ditawarkan di beasiswa itu. Amin. Oke. Ternyata Dharma Siswa itu sudah 30 tahun menawarkan beasiswa pada negara yang berhubungan sama Indonesia. Indonesia. Dan mereka menawarkan bahasa Indonesia dalam universitas negeri. Tapi nanti juga dengan sekolah-sekolah lain yang karena bukan bahasa saja, ada juga tarian, gamelan, batik. Pernah aku dengar ada juga apa tuh namanya, gamelan kan itu, gamelan. wayang golek. Oh, wayang. Gamelan dan wayang. Oke. Pernah juga wayang ada di isi Solo gitu, Ya. isi Jogja, Surakarta, isi isi Jogja. Bali gitu. Isi Jogja juga ada. Di Jogja. Jadi banyak sekali yang kita bisa dapatkan dari beasiswa itu. Ada juga kuliner. Oke. Dan Wow. tourism, para wisata gitu. Jadi kalau anak-anak Dharma Siswa itu nongkrong gini, tingkat bahasa Indonesia juga beda-beda karena ada juga yang Memang berasal sudah di daerah mana mereka belajar gitu. Ada yang bisa bahasa Sunda walaupun dari Serbia, negara Serbia gitu. Bisa bahasa Jawa walaupun dari bahasa dari negara Rusia gitu. benar. Hebat juga. Oke. Saya sangat berterima kasih dengan Indonesia di Manila. Saya merasa semoga semua negara bisa ikutin contoh Indonesia ya. Amin. Dengan memperkenalkan Budaya. bukan budaya juga, tapi Bhinneka Tunggal Ika.
Oh, benar nggak? kebinekaan tunggal ika, iya, Bhinneka Ya, Tunggal ya, Ika. iya. Itu pertama kali saya merasa it's Hmm. konsep seperti itu Mhm, se, mhm. se apa ya? Jadi Hmm, meskipun beraneka ragam, meskipun mm, mm, multicultural, tetapi mm, juga bisa mm. satu. Itu arti Bhinneka Tunggal Bisa- Ika. Berbeda-beda Iya, iya, tetapi tetap satu, gitu. iya. Dan aku merasa itu karena saya bisa dibawa ke masjid, ke wihaya, ke Oke, oke. pura, dengan Menghargai teman perbedaan da- ya, da- Ami ya, menghargai dan perbedaan. dihargai. Mungkin Mhm, di mhm, negara mhm, saya itu nggak mhm, bisa. mhm, 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 Sebenarnya, mhm, mungkin mhm. kayak kita nggak diterima kalau Ya, kita ya. mau, Ada ya. minoritas yang sulit untuk Hmm, diterima gitu kan. ya. Jadi Mhm, kalau mhm, karena dan mahasiswa ini, mhm, karena beasiswa ini, bukan mhm, cuma kami belajar dalam ruangan kelas, kami mhm, dibawa mhm, kemana-mana mhm, dan mhm, mhm. diperkenalkan dengan orang yang bukan aja, bukan Hanya. uh, cuma hanya Mhm, bahasa pakai pakai mhm, bahasa mhm, bahasa Indonesia, tapi mhm, dari mhm. daerah-daerah mana gitu. Wow. Iya, saya bisa merasakan. Di kebetulan di Philippines ada program kayak gitu? Enggak, Ami. Nggak ada, Kalau ada aku nggak mau ada. join maksudnya. Iya, Enggak deh. sebenarnya itu mimpi saya. Makanya Ah, saya belajar bagaimana diplomasi kebudayaan betul, betul, di apa betul. dilanjutkan atau mana Mhm, mhm, dari mhm, contoh negara-negara mhm, lain dan mhm, bagi mhm, saya Indonesia itu ada contoh yang mungkin paling lancar, mhm, mhm, mhm. walaupun pasti ada yang Ya, nggak kelebihan ada. kekurangannya, tapi Benar-benar. Tidak ada yang sempurna ya, Ami ya. ya, tapi paling lancar dan paling namanya apa ya, bisa lanjut dengan beberapa tahun gitu, Ah, oke. bertahan gitu. Bertahap ya. Mhm, mhm, Itu mhm. ya. Wow, menyenangkan sekali. Terakhir, Ami, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman yang ada di Indonesia tentang pengalaman Ami sejauh ini? Um, terima kasih. Terima kasih Itu, banyak itu, dengan semua itu yang Filipinos banget, Filipino banget. Terima kasihnya. ini ya. Um, saya sangat berterima kasih dengan semua orang-orang yang saya pernah ketemu di Indonesia, walaupun itu uh, orang di kereta aja, Mhm, atau mhm, teman kos, atau mhm, teman mhm, dari Couchsurfing. mhm, mhm. Dan saya bermimpi semoga kalau pandemi kita sudah habis atau apa, Iya, ya. negara-negara kita lebih bisa berhubungan dekat. Amin, 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 Iya, amin, amin, itu. amin, amin, Iya, amin, amin, biar kita amin. nggak usah lihat aja ke lebih jauh, Ya, ya. Kita bisa saling apa ya, saling lihat. ya, ya, benar, Hai benar. Indonesia, hai Benar, Filipina Philippines. gitu. Iya, Wow, dan itu harapan yang indah. iya, dan Bhinneka Tunggal Tunggal Ika-nya Ika. sampai sampai ASEAN. Mhm, Itu mhm. aku aku Wow. aku berharap itu. Wow, wow, Wah. terima kasih. Wow, ya itu harapan yang sangat indah sekali dan juga tulus sekali. Saya merasakannya dari hati. Itu berarti benar-benar Amihan menyampaikannya dari hati. Terima kasih banyak Ami. Ini rasanya nggak cukup. Pengen lagi nanti ada episode lagi bareng Ami. Semoga Ami nggak berkeberatan ya. Boleh ya. Nanti kalau ada waktu Ya lagi. boleh. Ini menyenangkan banget. Ini benar-benar salah satu episode favorit saya. Ngobrolnya itu bisa santai dan juga asik banget. Ami, terima kasih banyak. Sehat selalu. Salam untuk keluarga juga. Salam untuk teman-teman Makasih yang di juga, Philippines. sama-sama dan sampai jumpa lagi ya untuk Jumpa next lagi. kita. Up. Kita tunggu next episode. Thank you, Ami. Makasih. Makasih. Dan itu dia pemirsa obrolan menarik bersama Ami dan luar biasa sekali tentang
pengalaman yang diceritakan Ami yang bukan hanya belajar berbahasa Indonesia tetapi juga belajar budaya Indonesia dan bagaimana cara beradaptasi dan juga bergaul bersama bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia kita patut percaya diri, patut bangga sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.